kesalahan fatal dalam budidaya lele. Yang pertama, kita belum punya pengepul. Yang seharusnya kita lakukan adalah mencari dulu partner yang siap mengambil hasil panen kita. Dengan begitu, kita tidak akan was-was ketika waktu panen akan segera tiba, mengingat lele ukuran konsumsi akan semakin rakus sehingga menguras stok pakan kita, apalagi dengan pakan pelet. Untuk menjual hasil panen ke pengepul tidak semudah dalam pikiran kita ya tentunya, karena pengepul itu sendiri sudah mempunyai langganan di berbagai tempat, sehingga jika kita mengontaknya secara dadakan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah pengepul akan menolaknya. Jadi solusinya, sebelum kita budidaya, lebih baik kita kontak dulu pengepul yang siap membeli hasil panennya. Jika memang tidak ada pilihan lain, solusi yang terakhir adalah dengan membuat produk sendiri menggunakan bahan dasar ikan lele atau menjualnya secara eceran dengan keliling kampung atau pasar terdekat. Yang kedua, hanya punya satu kolam. Dalam ternak lele perlu kolam lebih dari satu, yang gunanya untuk sortir ukuran lele. Mengingat pertumbuhan lele tidak 100% ukurannya akan sama selama memelihara. Ada yang puntat, ada juga yang udah besar duluan. Ini menyebabkan pemborosan pakan dan kanibalisme memakan lele yang ukurannya masih kecil, yang tentunya akan merugikan kita sendiri. Jadi dalam satu kolam budidaya setelah disortir nanti akan menjadi 2 hingga 3 ukuran, sehingga membutuhkan 2 kolam lagi tentunya. Solusinya, jika Anda hanya punya satu kolam saja, yaitu dengan membeli bibit yang ukurannya besar, minimal 7-8 cm atau lebih besar juga lebih baik, karena di ukuran tersebut kemungkinan akan bertumbuh secara merata dari segi ukuran. Yang ketiga, persiapan kolam yang ngawur. Tidak cukup dengan air bersih saja. Dalam budidaya lele, kita harus menentukan sistem apa yang akan kita gunakan. Selama budidaya, air akan semakin keruh karena lele punya produksi lendir yang banyak serta kotoran yang semakin melimpah. Untuk itu, dengan sistem budidaya lele, kita bisa mengurangi resiko kematian massal pada ikan lele tersebut yang diakibatkan oleh kotoran. Ada beberapa macam sistem budidaya lele, diantaranya adalah RWS atau Red Water System, GWS atau Green Water System, ada lagi Biofloc, ada juga Recirculating Aquaculture System yang biasanya digunakan untuk budidaya ikan hias. Yang keempat, kepadatan tebar yang melebihi batas. Kita harus memperhatikan kepadatan penebaran bibit lele. Ini sangat menentukan hasil panen. Jangan sampai kolam kecil diisi bibit yang jumlahnya melebihi batas normal. Batas normal penebaran adalah 75-200 ekor per meter persegi, tergantung pada sistem budidaya yang akan digunakan. Yang kelima, membeli bibit terlalu kecil. Memang benar, harganya lebih murah dan dapatnya lebih banyak. Namun, bibit lele yang terlalu kecil akan merepotkan kita sendiri, di mana pertumbuhan ikan tersebut belum terkendali, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 2 tadi.
Jadi pada intinya, bibit yang terlalu kecil akan merugikan di masa panen, karena ukuran yang didapatkan terlalu banyak variasi ukuran sehingga tidak memaksimalkan hasil penjualan. Itulah informasi seputar kesalahan fatal dalam budidaya lele bagi pemula. Informasi ini berdasarkan pengamatan pribadi saya setelah melakukan percobaan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan.